Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang jamu Jawa atau jamu Jawa yang tradisi penyembuh. Jamu Jawa tradisi penyembuhan yang kini dicari kembali. Kini dunia beramai-ramai kembali ke obat herbal dan menyingkirkan obat-obat kimia. Nenek moyang Indonesia sudah lama melakukan pengobatan dengan menggunakan metode herbal. Jamu Jawa kuno ini sudah dikenal dan terbukti khasiatnya selama berabad-abad. Ketika ajakan kembali ke alam atau back to nature terus digaungkan dan alam terus menyelimuti penjuru negeri ini. Gaung ini menyelimuti ke seluruh Nusantara. Hal-hal yang bersifat alami kembali diunggah, kembali disampaikan melalui berbagai macam media, baik itu digital maupun media surat kabar. Begitu pula dengan pencegahan penyakit dan penyembuhan berbagai macam penyakit. Dengan zaman yang semakin kompleks, ternyata warisan leluhur ini patut diacungi jempol dan tentu harus kita lestarikan. Jamu adalah sebutan dari obat tradisional milik Indonesia sekarang. Belakangan populer dengan sebutan herbal atau jamu herbal. Jamu herbal juga orang Jawa sering bilang dari empon-empon ya. Hasil ramuan tumbuh-tumbuhan asli dari alam yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia sama sekali. Sebagai zat-zat tambahan, ini jamu dibuat dari bahan-bahan yang memang benar-benar alami, berupa bagian-bagian dari rimpang atau akar-akaran, daun-daun yang mungkin dikeringkan atau kulit, batang dari buah. Ada juga yang difermentasi. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari hewan seperti empedu kambing, tangkur buaya, mungkin terus kuda laut. Ini jamu biasanya terasa pahit ya kalau orang mengenal jamu itu pahit, sehingga kadang-kadang perlu ditambah pemanis madu gitu. Sebagai pemanis agar rasanya lebih toleransi untuk para penikmat peminum jamu. Jamu telah dikenal sejak zaman nenek moyang kita sebelum farmakologi modern masuk di Indonesia. Oleh karena itu banyak resep racian-racian jamu yang sudah berumur ratusan tahun dan digunakan secara turun-temurun tanpa dibukukan pada orang-orang tua kita, nenek-nenek, kakek kita, bahkan bapak ibu kita. Jika ditelisik dari segi bahasa ya, jamu itu bisa, kalau orang dulu katakan jampi, bahasa halusnya jampi atau usodo, yang berarti penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan dan doa-doa atau mantra. Pada abad sekitar pertengahan 15-16 Masehi, ini jampi atau usodo ini masih jarang digunakan. Sebaliknya istilah jampi ini semakin populer diantaranya mulai kerajaan-kerajaan atau keraton ya, baik dari keraton Mataram ataupun Majapahit dan sebagainya. Kemudian diperkenalkan masyarakat. Ini zaman dulu jamu itu yang memperkenalkan sering disebut tabib. Tabib adalah penyembuh tradisional. Khasiat jamu diyakini telah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Ini ditandai dari relief Candi Borobudur yang dibuat pada sekitar tahun 772 Masehi yang menggambarkan kebiasaan meracik
jamu. Bukti sejarah lain, penemuan prasasti Madawapura dari peninggalan kerajaan Hindu Majapahit yang menyebutkan profesi tukang meracik jamu ini disebut acaraki ya. Setelah mengenal budaya menulis, bukti-bukti sejarah ini selain dipahat di candi atau apa, ini mulai ditulis, terutama membukukan melalui daun lontar. Ini di Bali ini ditemukan. Jamu kemudian berkembang dari hanya merupakan milik kalangan terbatas, kalangan keluarga keraton, ini bisa dinikmati ke seluruh masyarakat. Jamu yang dibuat oleh rumah tangga mulai berkembang menjadi industri-industri jamu. Ini dimulai sekitar tahun 1900-an. Demikianlah jamu akan semakin populer di Indonesia. Yakinlah jamu akan semakin populer di Indonesia seperti susu yang semakin populer. Nenek moyang bangsa Indonesia menurunkan banyak warisan ilmu pengobatan, merupakan warisan yang luar biasa yang sampai kini memang harus dilestarikan turun-temurun. Metode pengobatan tradisional tersebut mereka catat dari nenek moyang itu menjadi naskah-naskah. Sayangnya banyak yang catatan-catatan itu hilang entah kemana. Minum jamu berkhasiat untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, bahkan mengobati, juga mempercantik tubuh. Manfaat jamu untuk mengatasi masalah kesehatan dan kecantikan ini sudah banyak terdapat bukti ilmiahnya, baik itu dari bukti-bukti uji klinis maupun uji empiris. Jamu dari kacang kedelai misalnya, baik untuk mencegah masalah menopause, kardiovaskuler, dan osteoporosis. Ini karena jamu yang saya sebutkan tadi dari kacang-kacangan kedelai ini banyak mengandung atau kaya akan isoflavon. Sementara itu pegagan dapat disediakan, ini pegagan itu untuk saraf, ini untuk regenerasi sel misalnya, juga bisa dipakai untuk kosmetik. Karena kandungan pegagan ini ada triterpenoidnya. Selain naskah ini lontar ini yang pernah kita baca, secara arkeologi prasasti kerajaan ini juga banyak. Nah, ada tanaman-tanaman obat herbal ya, atau jamu yang di prasasti itu menjadi bisa apa istilahnya menjadi terungkap ya. Contohnya di komunitas budaya Pandu Pusaka Malang, nah Jawa Timur, itu mengungkapkan nama tanaman muncul dari konteks dari prasasti tersebut. Ini yang pernah saya sampaikan juga, yaitu sebagai sima atau penetapan suatu daerah. Daftar komoditas perdagangan mencatatkan peristiwa hukum, jenis-jenis pajak, dan anugerah raja. Tanaman sebagai komoditas perdagangan, nah ini tanaman jamu sebagai tanaman obat-obatan. Contohnya mengkudu, bawang, dan lada. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada Allah bahwa kita memiliki banyak kekayaan yang luar biasa, bahan-bahan tradisional, ribuan bahan-bahan tradisional, serta tumbuh-tumbuhan yang sangat berkhasiat, baik itu untuk mencegah, mengobati, yang tentunya bisa diolah menjadi obat-obatan herbal yang luar biasa khasiatnya. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan kepada kita, juga mewariskan kemampuan untuk menggunakan dan meramu tanaman-tanaman yang berkhasiat menjadi herbal yang
luar biasa yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kekayaan budaya ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menggugah hati untuk selalu tetap belajar mempelajari jamu-jamu, tanaman-tanaman herbal di sekitar kita untuk dimanfaatkan kita sekeluarga ataupun mungkin bisa untuk komoditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.